Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online PKN di minggu ketiga. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu dari mengalir selama 20 detik. Jangan lupa untuk berdoa. Kemudian untuk di like, subscribe, dan juga komen nama dan kelas kalian. Oke, kita lanjut ke materinya tentang NKRI sebagai satu kesatuan. Yang dimana akan dibahas tentang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, Indonesia sebagai satu kesatuan gaya, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, dan terakhir Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bangsa bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat, dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia itu tetaplah satu. Ciri-ciri atau karakteristik wilayah Indonesia antara lain, Indonesia adalah negara kepulauan, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia terletak di garis khatulistiwa, Indonesia beriklim tropis, Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia, Indonesia tanahnya subur, Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, yang dimana Deklarasi Juanda itu isinya bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan NKRI Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982
atau UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasinya atau memperbaruinya UNCLOS 1982 tersebut dengan menertibkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, cukup sekian untuk materi minggu ini. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar nama dan kelas kalian. Kedua, menulis apa yang saya jelaskan barusan. 3, mengerjakan soal yang saya berikan yang ini. Yang dimana soal-soalnya itu, sebutkan 4 segi kesatuan NKRI. 2, apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai satu kesatuan, pertahanan, dan keamanan. 3, sebutkan isi deklarasi Juanda. 4, apa pengganti dari Undang-Undang UNCLOS 1982. 5, sebutkan ciri-ciri atau karakteristik wilayah Indonesia. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian harus melihat materinya. Jadi ditonton harus sampai habis, jangan ada yang di skip. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.